Bapak Ibu Saudara yang terkasih, damai sejahtera buat kita semua. Selamat bergabung di ibadah Paskah yang mungkin dilaksanakan secara online. Walaupun kita terpisah secara jarak, tapi kita tetap bersatu di dalam roh. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ada kabar sukacita bagi kita semua karena Allah kita bangkit. Kita punya Allah yang hidup. Dan mari kita satukan hati dan pikiran kita, dan kita sama-sama bawa penyembahan, bawa pujian yang terbaik bagi Allah kita. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Akulah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Tunaikan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Yesus Tuhan penebusku, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Tunaikan syukur buat yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Tunaikan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Dan terindah Kau, Yesus.
kami, Kau selamatkan hidup kami Tuhan. Kau berikan harapan yang baru dalam hidup setiap kami. Pakai hidup kami untuk kami boleh memancarkan sinar kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sebentar kami ingin lebih lagi memuji dan meninggikan nama Tuhan. Satukan hati dan pikiran kami. Kami punya Allah yang hidup. Kami enggak takut, kami enggak khawatir Tuhan. Kami sama-sama ingin mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bertatalah di atas setiap pujian kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Dia sang penebus kita dan Dia Allah yang hidup. Yeay. Ku yakin
Nama Yesus bisa tinggi, dari pula-pula lembah-lembah gunung-gunung kemuliaannya, kebesaran yang diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus bisa tinggi, dari pula-pula lembah-lembah gunung-gunung tinggi. Allahku dahsyat kuasa, seluruh sujud menyembah di padamu. Allahku dahsyat kuasa, seluruh sujud menyembah di padamu. Dari utara ke selatan, Jalanmu jabat di atas, dari barat sampai ke timur. Nama Yesus bisa tinggi, dari pula-pula lembah-lembah gunung-gunung. Kemudian disaksikan, kebesaran yang diceritakan. Nama siapa? Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus bisa tinggi, dari pula-pula lembah-lembah gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh sujud menyembah tinggikan namamu. 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 Oke saudara, untuk lagu ini saya udah bikin gerakannya untuk kita jalan sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Saya mau untuk sama-sama bangkit berdiri. Ya, gerakannya seperti ini ya, saudara. Nah, dari tangan kanan dulu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh sujud menyembah tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh sujud menyembah. Saya semuanya, semuanya. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh sujud menyembah tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh sujud. Sama-sama. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh sujud menyembah tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh sujud menyembah tinggikan namamu. Tinggikan namamu, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Haleluya. Hanya Engkaulah Tuhan Yesus, satu-satunya harapan dalam hidup setiap kami. Kami berharap, kami bersandar hanya kepadamu. Kau Allah yang penuh dengan kuasa, dan kebangkitan membawa harapan bagi setiap kami. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku.
berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. percaya hanya kepada-Mu Tuhan. Kaulah harapanku, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuat, ku percaya.
setiap kami. Terima kasih untuk harapan yang baru yang Tuhan kasih. Terima kasih Kau Allah yang bangkit, bahkan maut telah Kau kalahkan. Kami telah ditebus, kami adalah ciptaan yang baru, dan kami mau berkomitmen Tuhan di hari Paskah ini Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh menanggalkan sifat-sifat manusia lama kami, dan biarlah kami boleh tunjukkan bahwa kami sudah diubahkan. Kami adalah manusia yang baru, ciptaan yang baru Tuhan. Dan biar hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Ajar untuk setiap kami mengandalkan Tuhan dalam hari-hari yang kami lalui, karena kami tahu Kau Allah yang tak pernah meninggalkan hidup setiap kami. Sebentar kami akan menyambut firman Tuhan. Kami butuh firman-Mu. Biarlah Kau yang berbicara atas hamba-Mu Tuhan, pakai lewat perkataannya, biar setiap firman yang ditabur boleh tertanam, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami. Kami sama-sama menyambut firman-Mu dengan penuh antusias. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini adalah hari Paskah. Kita mengenal Paskah itu bicara tentang kebangkitan Kristus. Secara faktual seluruh dunia umat Kristen dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, bahkan di luar negeri pun, semua orang Kristen hari ini merayakan hari Paskah, yaitu hari kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Saat ini saya akan berkhotbah, saya beri judul Ia Tidak Ada di Sini, sebab Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini, sebab Ia telah bangkit. Kita baca dalam Matius pasal 28 ayat 6 dan 7 mengatakan Ia tidak ada di sini, sebab Ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat Ia berbaring. Dan segera pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia menoleh kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Nah, kita melihat di sini bahwa 2000 tahun yang lalu kita pernah mengenal peristiwa atau sejarah Yesus mati, Yesus juga bangkit. Nah, mengapa Dia harus bangkit? Mengapa Kristus harus bangkit? Yang pertama, untuk menggenapi nubuatnya sendiri. Tadi dikatakan dalam Matius 28 ayat 6, Ia tidak ada di sini sebab Ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat Ia berbaring. Sebab Ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat Ia berbaring. Kalau Kristus sebagai nabi, Dia memang benar-benar nabi, karena ada 3 ciri sebagai nabi. Di antaranya, 1, Dia berkhotbah, Dia mengajar. Yang kedua, melakukan mujizat. Yang ketiga, bernubuat. Salah satu nubuat yang belum digenapi yaitu nubuat tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Nah, yang kedua, untuk apa Dia bangkit? Membuktikan bahwa Dia adalah benar-benar juru selamat. Kita akan baca dalam Roma pasal 1 ayat yang keempat, dan menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa Ia adalah Anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau Kristus tidak bangkit, maka Kristus tak ubahnya, sama seperti tokoh-tokoh agama lain. Mereka mati dan mereka tidak bangkit. Beda sekali dengan Kristus. Kebangkitannya justru membuktikan bahwa Dia adalah Anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Apa sih artinya Kristus? Kristus itu artinya yang ditetapkan sebagai juru selamat. Kristus artinya apa? Yang diurapi. Gereja-gereja Ortodoks di Rusia, Yunani, Eropa Timur, mereka punya kebiasaan menyatakan kegembiraan itu dengan mengucapkan Kristus Tuhan, Kristus sudah bangkit. Orang-orang menjawab, benar, Ia sudah bangkit. Tuhan Yesus merupakan pahlawan yang memimpin kita sampai masa kini. Puji Tuhan. Yang ketiga, untuk apa Dia bangkit? Untuk membuktikan bahwa Kristus tidak berbohong, Kristus tidak berdusta. Kita membaca dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai 15, lalu disambung dengan ayat 17 mengatakan, jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kami yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati?
Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi ada Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Jadi jelas sekali Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus harus bangkit. Kalau tidak bangkit, itu merupakan satu kebohongan. Lebih daripada itu, 15, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus, padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar, orang mati tidak dibangkitkan, apa terjadi? Kalau Kristus tidak bangkit, kita semua binasa. Justru kebangkitannya menunjukkan bahwa dia adalah benar-benar juru selamat. Dia kebangkitannya menunjukkan bahwa dia tidak berdusta, dia tidak berbohong. Dalam ayat 17 dikatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Perhatikan di sini, kalau Kristus tidak bangkit, kita percuma jadi orang Kristen. Kita percuma jadi orang percaya. Kristus tidak bangkit, buat apa? Tapi justru Kristus mati dan bangkit. Tidak beda sekali dengan tokoh-tokoh agama yang lain. Jadi kebangkitan Kristus benar-benar menunjukkan bahwa Kristus tidak pernah berbohong. Kristus tidak pernah berdusta. Apa jadinya bila dia tidak bangkit? Maka dia akan membohongi publik. Dan kalau Kristus membohongi publik, maka Kristus tidak bisa dipercaya. Maka Kristus tidak pantas untuk menjadi juru selamat. Kalau benar Kristus tidak bangkit, maka sia-sia penginjilan kita, sia-sia iman kita. Tapi ada Kristus tidak dibangkit, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaanmu. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebagai umat Kristen mungkin sudah untuk kesekian kalinya kita merayakan Paskah, merayakan kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus memberikan harapan, memberikan sukacita. Kebangkitan Kristus memberikan kemenangan bagi kita. Kalau benar Kristus tidak bangkit, sia-sia iman kita. Bahkan kita masih hidup dalam dosa. Artinya apa? Tidak ada pengampunan. Kalau Kristus tidak bangkit, kita masih hidup dalam dosa. Artinya apa? Tidak ada pengampunan. Kalau kita tidak punya pengampunan, apa terjadi? Kita binasa. Yang keempat, untuk apa Yesus bangkit? Untuk memberikan tujuan hidup yang sebenarnya. Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita, aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan manusia, aku telah berjuang melawan binatang buas di Yesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak membangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita akan mati. Betul tidak? Tapi ternyata tidak. Ya, Kristus bangkit. Dia memberikan pengharapan. Tadi dikatakan jika orang mati tidak dibangkitkan, mari kita makan dan minum. Kita bersenang-senang, kita berfoya-foya. Toh mati selesai. Betul gak? Kenapa banyak orang berani mati? Bunuh diri. Karena mereka pikir mati selesai, mati udahan, mati habis perkara. Tapi bagi orang Kristen, bagi orang percaya, kematian itu merupakan awal perjalanan kehidupan kekal. Apakah dia akan mengalami kematian kekal atau dia akan mengalami hidup yang kekal? Ya, kematian itu satu pertanda. Di balik kematian ada dua hal. Apakah dia sedang meluncurkan neraka atau dia sedang meluncur atau sedang pergi ke rumah Bapa. Paulus menderita karena dia tahu Yesus hidup. Banyak orang telah rela menderita, berkorban apa saja karena mereka tahu ada pahala bagi mereka. Banyak orang hidup dalam dunia ini tidak punya tujuan mengapa, karena dia tidak memiliki pegangan hidup yang disebut agama. Karena itu tidak sedikit orang melakukan bunuh diri, orang melakukan hara kiri. Sebetulnya korban tewas corona jauh lebih sedikit dibandingkan korban bunuh diri. Ya, sekali lagi saya katakan, korban karena corona lebih sedikit dibandingkan dengan korban orang yang
bunuh diri. Kenapa banyak orang yang bunuh diri? Karena dia tak punya pengharapan. Ya, hidupnya sakit-sakitan, hidupnya susah, tidak berarti. Akibatnya apa? Membuat seseorang jadi putus asa. Karena dia tidak punya tujuan hidup. Akhirnya apa? Dia bunuh diri. Seperti orang kaya yang bodoh, dia tidak punya tujuan. Dia pikir dengan harta atau kekayaan hidupnya bisa tahan lama. Dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21 mengatakan, seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantar atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jaga dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu." Kemudian mengatakan kepada mereka satu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak punya tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan berikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata pada jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepada, hai engkau orang bodoh, padamu juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikian jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi yang sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan. Nah, kita harus jaga pergaulan hidup kita, karena dosa akan mematikan tujuan hidup kita. Yudas Iskariot setelah 4 hari di neraka, dia mengajukan satu permohonan untuk kembali ke dunia dengan alasan bahwa Yesus sudah bangkit. Terus pejabat di neraka bertanya, mengapa Anda bunuh diri? Ya, saya malu, saya mata gelap, saya menyesal. Ya, apa Anda tidak malu kalau balik lagi ke dunia? Ya, apa boleh buat daripada saya sengsara di neraka ini. Terus kamu mau ngapain? Pak, gini saya itu murid Yesus, tahu gak? Saya mau melayani Tuhan lagi, saya mau khotbah, saya mau sungguh-sungguh lagi, dan saya tidak mau ke neraka lagi. Kapok. Ini hanya ilustrasi. Sebelum naik ke neraka, balik ke neraka, Anda harus melunasi SWP 3N. Apa itu? Sumbangan wajib pembangunan normalisasi Nusantara. Bukti saya murid Tuhan, saya percaya oleh Tuhan Yesus sebagai bendahara. Kan waktu saya masih hidup, saya jadi bendahara. Ya betul. Saya itu paling jujur. Kata siapa? Bukankah Alkitab mencatat kamu itu pencuri? Ya. Dia bersemangat karena dia tahu Yesus bangkit. Yang terakhir, untuk apa? Yesus bangkit untuk membenarkan kita. Dalam Roma pasal 4:25 mengatakan, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena kebenaran kita. Apa sih artinya dibenarkan? Yang pertama, dinyatakan benar. Yang kedua, dinyatakan tidak bersalah. Yang ketiga, dinyatakan tidak berdosa. Dan yang terakhir, dibebaskan dari hukuman yang akan datang. Kematian Yesus membayar harga penebusan kita. Kebangkitannya menyatakan bahwa dia adalah Allah, setuju menerima baik harga itu, yaitu korban Yesus. Hasilnya orang yang percaya boleh menghampiri Allah, bukan sebagai orang berdosa lagi, tetapi sebagai orang yang dibenarkan. Nah, kematian Yesus bukan kematian biasa, melainkan untuk menebus dosa-dosa kita. Karena itu dia harus bangkit. Ayat yang terakhir kita akan baca dalam 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara mati kepada satu hidup yang penuh harapan, untuk menerima
suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat lain, yang tersimpan di surga bagi kami. Artinya apa? Kebangkitan Kristus memberikan apa? Harapan. Kebangkitan Kristus memberikan kepada kita hidup yang penuh pengharapan. Sekarang kita mengalami kelahiran baru. Kodrat kita yang rusak oleh dosa dibaharui oleh tinggalnya Roh Kudus di dalam hidup kita. Oleh kebangkitan Yesus, semua orang percaya punya harapan. Yang akan datang menerima bagian yang tidak dapat binasa. Ada hidup lain di seberang kubur, hidup yang jauh lebih unggul, berkualitas. Kematian bukan akhir dari segala-galanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kesempatan ini kita memperingati hari Paskah. Kita ingat Yesus bukan mati, tapi Dia bangkit. Nah, kebangkitan itulah memberikan pengharapan buat kita semua. Amin. Kita masuk dalam doa. Bapak di surga, kami bersyukur, terima kasih kepada Tuhan kalau kami boleh mendengar firman Tuhan, berbicara tentang kebangkitan Kristus. Berulang-ulang kali setiap tahun kami boleh memperingati hari kebangkitan Kristus, dan kebangkitan Kristus akan memberikan pengharapan bagi kami. Kebangkitan Kristus memberikan kemenangan bagi kami. Bila kami tidak terus hidup dalam dosa, biarpun situasi kondisi di luar tidak menyenangkan, terjadinya virus corona sehingga membuat orang jadi ketakutan, stres, banyak di antara mereka yang meninggal dunia, banyak di antara mereka yang tewas. Tapi satu perkara, bila kami sebagai orang-orang percaya, kami punya iman kepada Engkau, karena Engkau mati dan Engkau sudah bangkit. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dengar Bapa di dalam nama Tuhan Yesus.